Ya, selamat sore, selamat datang saudara telah hadir untuk mengikuti pelajaran sejarah, khususnya kelas 10. Ya, kita mulai kaitannya dengan pengertian sejarah sendiri ya. Yang pertama-tama, apa yang dimaksud dengan sejarah itu sendiri? Kalau ditinjau dari segi etimologis, bahwa sejarah berasal dari bahasa Arab, artinya sararatun ya, sararatun dalam pengertian ialah pohon ya. Sararatun dalam pengertian atau artinya pohon, di mana bentuk pohon dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti yang sifatnya tertentu ya. Karena di dalam kehidupan kita memang ada dinasti di dalam kehidupan keluarga sejarah ya. Kemudian sararatun dalam bahasa Melayu diartikan sebagai sajarah ya, sajarah itu bahasa Melayu, dan diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sejarah. Itu yang pertama ya, dari pengertian segi bahasa etimologisnya ya. Kemudian yang kedua, di dalam cara berpikir manusia memang ada konsep dari manusia, konsep berpikir, dan dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Ruang itu juga bisa kita hubungkan dengan daerah, wilayah juga bisa ya, dan kaitannya dengan waktu, sehingga di dalam konsep berpikir manusia juga dibatasi pada ruang dan waktu. Pemahaman dari konsep bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan ruang dan waktu itu bisa kita berikan contohnya. Misalnya, presiden pertama di Indonesia adalah Presiden Soekarno, atau di dalam gelar mereka merupakan Dr. Soekarno ya. Itu berkaitan dengan alumni atau pendidikan mereka dari ITB dulu ya. Dan di dalam pernyataannya bahwa Presiden Soekarno pada waktu itu memberikan suatu pembacaan naskah proklamasi ya. Ini merupakan suatu contohnya bahwa kita sebagai manusia berpikir yang dibatasi pada ruang dan waktu, kaitannya dengan wilayah Indonesia ya. Dan waktunya kapan? Adalah tahun 1945, itu waktunya. Jadi di sini Presiden RI yang pertama membaca naskah proklamasi yang didengar oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga ya, cara berpikir secara kronologis ya. Cara berpikir kronologis berkaitan dengan kita mempelajari sejarah, artinya berkaitan dengan masa lalu ya. Secara kronologis mempelajari sejarah berkaitan dengan masa lalu. Contohnya sekarang pada bulan Agustus
1945, perlu kita ketahui bahwa suatu pernyataan yang dilakukan, hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, ya, pada waktu itu Agustus 1945 itu pihak sekutu, ya, pihak sekutu, saudara perlu ketahui bahwa pihak sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki yang mengakibatkan Jepang telah kalah, ya, telah kalah di dalam perang, ya. Jepang telah kalah karena pihak sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan kekalahan Jepang, kemudian bangsa Indonesia mempunyai kesempatan, ya, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi perlu kita ulangi kembali, kita ingatkan bahwa suatu contoh bahwa bulan Agustus tahun 45 itu pihak sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, ya, yang mengakibatkan Jepang telah kalah atau telah menyerah. Kemudian bangsa Indonesia mempunyai kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan negaranya, ya. Itu maksud dari cara berpikir secara kronologis tadi, ya. Kemudian yang keempat, ya, jadi dari tadi yang ketiga cara berpikir, ya, kronologis, ini juga yang keempat cara berpikir secara diakronik, ya, secara diakronik dalam mempelajari sejarah. Perlu diketahui bahwa diakronik berasal dari bahasa Yunani. Artinya apa? Artinya dia. Dan melintasi, ya. Jadi dia dan melintasi atau melalui dan melampaui dalam batas waktu tertentu, ya. Jadi saya ulangi bahwa tadi kaitannya dengan diakronik, ya, istilah diakronik dalam mempelajari sejarah tadi, diakronik berasal dari bahasa Yunani, artinya dia, ya. Dan juga kaitannya dengan melintasi, melalui dan melampaui dalam batasan waktu tertentu, yaitu peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian. Contohnya, kita juga perlu ngasih contoh supaya lebih gampang, yaitu masa kerajaan Hayam Wuruk. Waktu itu patihnya Gajah Mada, kerajaannya Hayam Wuruk, sekitar 1350 sampai 1389. Kemudian kita juga perlu memberi contoh yang lain, yaitu dalam menjajah Indonesia. Perlu saudara ketahui, dalam menjajah Indonesia Jepang tahun 1942 sampai 1945. Kemudian contoh yang ketiga, Belanda menyerah kepada Jepang tahun 1942, yaitu di Subang atau Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, ini dari kehidupan masa lalu, bahwa kenyataan sejarah itu membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan
pengertian tadi saya sajikan ada 4 tadi ya. Yang pertama kaitannya dengan yang dimaksud secara itu sendiri ya, kemudian cara berpikir di dalam kehidupan terbatas, kehidupan manusia terbatas pada ruang dan waktu. Yang ketiga cara berpikir secara kronologis ya, dan yang keempat cara berpikir dia kronik ya. Nah ini ada penjelasannya masing-masing supaya diketahui, dan perlu saya juga memberikan tugas sebagai catatan ya, tugas sebagai catatan, kuis atau soal ya, kuis atau soal. Nah kuis atau soal yang dimaksud di sini ada 2 ya, yang perlu dijawab dengan tepat dan benar ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud sejarah itu ya, apakah yang dimaksud sejarah itu. Kemudian yang kedua, jelaskan bahwa sejarah merupakan ilmu pengetahuan. Saya ulangi ya, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sejarah itu, jelaskan. Kemudian yang kedua, jelaskan bahwa sejarah merupakan ilmu pengetahuan. Demikian untuk tatap muka yang pertama ya, dari saya sebagai tutor saudara, sebagai guru saudara. Dan untuk selanjutnya kita ketemu minggu depan. Terima kasih, selamat sore ya, selamat ketemu lagi.